selamat pagi semuanya dengan Sobat Muardiwai hari ini bersama dengan saya Dr. Galuh Aretnaning Tias Septiani, spesialis bedah plastik. Nah, hari ini dalam rangka kita menyambut Hari Hipertensi Sedunia yang nanti jatuhnya kurang lebih ya sekitar minggu depan, tanggal 17. Hari ini makanya kita akan ngomong-ngomong nih tentang topik tekanan darah yang tinggi. Nah, di samping saya ini udah ada spesialis yang keren banget nih di Muardi. Dia juga dokter, pengajar juga dengan Dr. Adi Bestara, spesialis jantung. Mari dok. Ya, dok. Selamat pagi Sobat Muardiwai. Di pagi hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai hal-hal yang penting diketahui mengenai hipertensi. Oke. Saya akan dibantu pakai slide ya. Oke. Oh ya. Ya, ini memang terkait dengan World Hypertension Day atau Hari Hipertensi Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 17 Mei besok, dan dari International Society of Hypertension juga dia ada program kayak gitu namanya May Measurement Month atau bulan pengukuran tensi yang jatuh di bulan Mei. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, kenapa sih kok tensi itu Penting banget. penting banget kayak gitu? Karena dia emang global burden ya, nomor satu di dunia, dan dia hampir mengenai lebih dari 10 juta penduduk, yang mana dia akan ada komplikasi dan meninggal sejumlah itu. Dan jadi intinya kalau misalnya tekanan darah tinggi itu penting banget ya buat diketahui oleh sobat-sobat Muardiwai itu. Yes. Soalnya sebenarnya banyak banget yang kena, ya kan dok? Terus mungkin yang kena tuh nggak sadar. Benar, dibilang setengah dari penduduk itu nggak sadar kalau dia itu nggak sadar kalau dia punya tensi tinggi. Tahu-tahu datang ke rumah sakit udah komplikasi macam-macam. Jadi hari ini Dokter Adi Bestara ini mau menyampaikan kira-kira warning sign-nya, tanda-tandanya apa sih supaya para sobat-sobat kita ini lebih aware gimana sih tekanan tanda-tanda awal lah ya dok, tekanan darah yang tinggi. Terus gimana sih minimal kalau nggak ke dokter dulu periksa sendiri gitu ya dok ya, gimana caranya gitu. Oke. Terus saya lanjut lagi ya dok ya. Terus ya, ini kalau kita lihat di data di Indonesia ya, data di Indonesia prevalensinya udah cukup naik ya kan. Kita tiap 5 tahun sekali itu ada namanya riset kesehatan dasar. Berarti rajin-rajin ngukur-ngukur jumlah dari penduduk Indonesia ya dok ya? Indonesia itu ada semacam survei. Dulu prevalensinya cuma 27% dari total penduduk. Total penduduk? Dan, tahun 2013. Berarti itu udah sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu ya, udah 27% ya dok ya? Dan di riset kesehatan dasar yang terakhir di tahun 2015 itu naik. Itu jadi 34% prevalensinya. Berarti naik 10% dalam waktu kurang lebih sekitar 5 tahun dari kemarin ya dok. Mungkin kalau dites lagi tahun 2022 udah 50% ini seluruh rakyat Indonesia. Itu, ini pentingnya dari kita ketahui mengenai hipertensi. Nah itu kalau yang kemarin yang tahun 2018 itu dok, kalau boleh tahu itu sekitar 30-an% lebih, 34, itu usia berapa dok yang banyak kena? Mayoritas lah dok. Mayoritas di usia tua. Usia tua ya dok ya. Soalnya saya dengar gosip-gosip katanya sekarang udah usia muda banyak yang kena dok. Iya benar, di usia muda kalau ada hipertensi maka kita perlu curiga ada namanya secondary hypertension atau hipertensi sekunder. Itu perlu kita curigai juga, dan kita eksplor kok ini ya nggak wajar ya, biasanya kan muncul di usia tua ya. Ini kok muncul di usia muda, maka harus lebih aware lagi. Maaf dok, pengertian dokter sama saya muda mungkin beda dok. Kalau dokter kayaknya ngomongnya muda mungkin anak kecil. Saya mikirnya muda mungkin usia sekitar 35-an tahun tuh masih muda kalau saya. Soalnya ada orang 50 tahun ngerasa masih muda terus loh dok. Jadi mungkin kita cari titik ukurnya dulu. Kira-kira menurut dokter mudanya tuh berapa? Ya yang jelas nih kita bahasnya lagi hipertensi pada kasus dewasa yang 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Dan yang kita bilang muda ya berarti usianya 60 tahun ke bawah. 60 tahun ke bawah tuh bilangnya masih muda ya dok, benar ya dok ya? Oke. Semangat muda pokoknya. Oke. Dan sebelum itu kita harus tahu dulu apa namanya definisi atau pengertian dari hipertensi itu. Kayak gitu. Jadi kan kita bingung nih hipertensi itu tekanan darahnya berapa sih? Kayak gitu.
kalau dari panduan dari International Society of Hypertension tahun 2020, jadi ada klasifikasinya itu namanya untuk hipertensi. Dan dibilang tinggi itu kalau sistol atau tekanan darah yang atas itu lebih dari 140. Lebih dari 140, Ya, oke. Kalau yang diastol atau yang Bawah? uppernya, yang bawahnya itu lebih dari 90. Berarti mungkin ya dok, yang atasnya normal tapi yang bawahnya tinggi. Bisa aja. Tetap kita harus konsul ke dokter kalau misalnya seperti itu. Ya, konsul dulu, nanti kita akan berikan advice untuk lifestyle modification atau ubah gaya hidup. Oke. Terus itu cuma 1 kali periksa dok? Enggak, makanya nanti kita akan bahas gimana sih teknik pemeriksaan Yang benar? Yang benar, dan juga kapan kita bilang ini hipertensi. Kita nggak bilang ini cuma sekali pengukuran. Ya benar. Kasihan kalau 1 kali pengukuran ya dok ya. Nanti seluruh rakyat Indonesia hipertensi semua, tekanan darah tinggi semua. Benar sekali. Ya, kecuali kalau memang dia sudah hipertensi yang emergensi atau di atas 180. Oh, 180 ya dok berarti. Itu udah langsung kita bilang itu hipertensi. Itu pasti hipertensi gitu. Nah terus dok, kalau misalnya hipertensinya cuma sewaktu-waktu tuh mungkin nggak dok? Misalnya nih lagi stres atau lagi kurang tidur, tahu-tahu tensinya naik, gimana itu dok? Ya emang itu fisiologis kenaikan tekanan darah karena itu. Jadi boleh nggak pas waktu ditek, ya saya tadi malam kurang tidur, normal nggak dok kayak gitu? Itu berarti kita makanya ukurnya serial kayak gitu. Dan juga kita ngukurnya juga jangan lagi pas lagi kurang tidur atau kurang atau lagi stres. Jadi nggak boleh ya dok, harus menghindarkan dari pikiran-pikiran stres sebelum ukur tensi gitu. Benar, nanti ada tekniknya ya. Kita ciptakan dulu lingkungannya rileks, baru kita tensi. Nanti akan ada pembahasan lebih detail. Soalnya masyarakat umum itu ngelihat, maaf ya, ngelihat dokter aja tuh udah ngeri dok. Datang ke pintu depan rumah sakit aja udah geledek mungkin kakinya. Iya benar, itu namanya adalah aja kita istilahnya namanya white coat hypertension. Nah itu terus gimana kalau kayak gitu? Itu adalah jadi hipertensi yang muncul ketika berhadapan dengan dokter mungkin atau perawat kayak gitu, jadinya dia rasanya benar gledek atau sehingga tensinya naik. Soalnya banyak loh pasien-pasien yang bilang saya biasanya nggak pernah dok tensinya setinggi ini gitu. Benar sekali. Jadi makanya nanti kita akan anjurkan pemeriksaan namanya home blood pressure monitoring atau pengukuran tekanan darah di rumah. Biar lebih enak ya dok ya. Oke. Makanya kita ada juga definisi hipertensi tidak berdasarkan pengukuran di klinik atau rumah sakit. Ini kalau definisi dari ini kalau office ya, atau kita ukur di klinik lebih dari 140/90. Kalau kita pemeriksaannya di rumah atau HBPM, home blood pressure monitoring, definisi hipertensi itu kalau misalkan lebih dari 135 lebih dari 85. Kenapa beda dok antara di rumah sama di rumah sakit? Alatnya kan sama. Iya, ya itu makanya tadi cenderungnya kalau di klinik kita kan stresornya lebih tinggi. Oh gitu. Jadi ambil patokannya lebih tinggi ya gitu. Dengan perkiraan 5 itu karena takut sama dokternya gitu dok. Ya, faktor stresor dan faktor lain-lain lah, kondisi. Dok, sebelumnya ada pertanyaan dulu dok dari sobat kita di Instagram. Dari Mbak Lucy Palusia. Selamat pagi dokter cerdas NKRI. Oke, selamat pagi Lucy. Terima kasih atas pelayanannya tentang kesehatan sesuai dengan tema. Salam sehat semuanya dari Landak, Ngabang, Kalimantan Barat. Salam dari Kalimantan Barat ya. Luar biasa. Oh ya, dari Instagram. Dari Syafindra Rizky. Saya menderita hipertiroid tahun 2017. Sempat dilakukan kateterisasi jantung dan hasil dari X-ray-nya kardiomegali. Terus pertanyaan saya, bisakah jantung saya yang sudah membesar kembali ke ukuran normal? Wah. Iya, oke. Jadi ini kan hipertensi yang diinjus karena hipertiroid. Iya. Jadi kita program utamanya adalah atasi hipertiroidnya dan juga hipertensinya. Tidak kalah penting ya. Nah, bisa nggak pertanyaannya kalau misalkan udah hipertensi dia jantungnya kembali ke ukuran semula? Oke. Jadi kalau secara teori jantung yang sudah membesar, dia untuk kembali normal less likely, jadi ya kemungkinan kecil sekali kayak gitu. Tapi yang penting adalah kita cegah hipertensinya, atasi penyebabnya sehingga jantung nggak tambah gede dan tidak jatuh ke kondisi gagal jantung ke depannya.
Jadi nggak bisa kembali seperti normal ya dok? Ya less likely lah. Kalau udah ukurannya 2XL ya udah tetap aja jadi 2XL gitu ya dok, nggak bisa balik lagi jadi L atau M gitu. Ya udah, lanjut lagi dok, monggo silahkan. Ya, oke. Gitu ya. Nah ini tadi yang mengenai home blood pressure dan juga kita ada namanya ambulatory blood pressure monitoring. Jadi pengukuran tekanan darah selama 24 jam. Oh jadi 24 jam di rumah sakit gitu dok? Enggak. Kebetulan kita di Muardi sudah ada alatnya. Namanya kita sikatnya ya ABPM ya, ambulatory blood pressure monitoring. Alat itu nanti dari rumah sakit pasien, prosedurnya ya, pasien datang kemudian dipasang dan disetting, kemudian dibawa pulang ke rumah. Alatnya gitu ya dok ya? Alatnya dibawa pulang ke rumah. Alatnya akan otomatis menensi setiap 15-30 menit sekali tergantung settingannya. Kemudian nanti dia akan merecord kayak gitu ya, tekanan darah daytime dan night time. Jadi bila waktu dia lagi aktivitas harian pagi maupun waktu tidur kayak gitu. Jadi dia akan lebih menggambarkan tekanan darah yang selama 24 jam pada pasien. Dan nanti akan ada rata-ratanya. Tapi biasanya kalau dipasangin alat kayak gitu, bukannya pasien tuh lebih deg-degan ya dok? Kayak serasa dites ada ujian gitu loh dok. Otomatis stresornya lebih tinggi, tidur pun bisa-bisa nggak bisa tidur dok dikasih alat kayak gitu. Ya mungkin tergantung psikis dari pasiennya kali ya. Kalau secara umum sih harusnya enggak, kan di rumah kan lebih relax. Jadi pokoknya intinya kan kayak tadi ya dok, kalau kita bilang tensinya tinggi itu patokannya 140/90. Ya. Kalau di rumah 135 per nggak ada pernya? Ada per 85. Per 85. Kenapa kayak gitu? Soalnya di rumah pasti pada pakai alat otomatis ya dok. Jadi pasti keluar tuh belakang-belakang desimalnya. Jadi nggak usah khawatir kok ada angka 5 di belakangnya ya dok ya. Oke. Terus sekarang juga di Muardi udah ada alat yang bisa dibawa pulang sama pasien. Itu kira-kira itu alatnya untuk semua pasien yang suspek atau curiga tensi tinggi nggak dok? Alatnya ya kalau misalkan pengukuran di klinik dia belum memadai, maka kita bisa anjurkan untuk pemeriksaan ini, pemeriksaan tensi yang lebih akurat selama 24 jam. Dan juga tadi itu juga yang tidak kalah penting juga home blood pressure monitor atau pengukuran tensi sendiri di rumah untuk mencocokkan di klinis dengan di rumah dengan di klinik ya. Nah sekarang kita masuk ke ininya ya, apa namanya, cara pengukuran tensinya biar lebih ngerti ya, karena kita berhubungan juga dengan program dari hipertensi sedunia ini, hari pengukuran hipertensi sedunia. Benar, ada May Measurement Month ya. Nah, apa namanya, dan juga kita bilang hipertensi itu kapan sih kayak gitu ya. Nah, di sini jadi dia pasien atau kita ya diminta untuk duduk di tempat yang di kursi ya, yang apa namanya ada sandarannya tegak dan kita bersandar. Harus tegak dok, nggak boleh sambil santai-santai tiduran tuh nggak bisa ya? Iya, idealnya kita kan biar lebih rileks, katanya kan dokter biar nggak stres. Ya kita kan mau belajar ukuran yang standar gitu ya, cara yang biar lebih maksimal pengukurannya. Jadi kalau misalnya di rumah mungkin ada meja makan yang ada kursinya tegak gitu kan, enak ya, alatnya bisa ditaruh di meja, terus mungkin pasiennya sambil duduk di meja makan gitu. Sekali, tangannya ditaruh di depan seperti ini, seperti yang digambar dokter ya dok ya. Jadi posisi tangan ini tingginya adalah sejajar dengan jantung. Kemudian kakinya posisinya jangan disilang, jadi harus lurus dan istilahnya napak ke lantai. Benar. Kemudian nanti akan kita ukur selama, kalau kita bicara mengenai pengukuran di rumah sakit. Oh dulu, ini di rumah sakit ya? Rumah sakit ya. Jadi kita pengukuran dilakukan 2-3 kali dengan jaraknya antara 1-4 minggu kayak gitu. Dan kenapa juga, ada jarak 1-4 minggu dok? Untuk lebih memastikan apakah benar memang trennya selalu hipertensi, selalu tensi tinggi. Maksudnya 1-4 minggu tuh berarti tiap minggu pasiennya datang ke rumah sakit? Idealnya iya untuk menanyakan hipertensi. Kecuali kalau kita mau menegakkan diagnosis dengan cara pengukuran sendiri di rumah, itu juga boleh. Kayak gitu dengan tadi, ini kan untuk yang di rumah sakit. Kalau yang di rumah kita juga bisa tadi itu ya dengan home blood pressure monitoring. Oh iya. Kayak gitu.
Nah, kemudian itu berapa kali dok baru bisa dibilang kalau dia itu tensinya tinggi? pengukurannya dalam 2 sampai 3 kali kunjungan. 2 sampai 3 kali Ya, kalau kunjungan. misalkan 2 kali kunjungan, Heeh. tensinya cenderungnya tinggi, Iya. lebih dari 140/90, maka Heeh. kita bisa bilang bahwa ini pasiennya ada hipertensi. Oh gitu. Jadi 2 kali aja sebenarnya udah cukup ya dok? 2 kali dengan intervalnya antara 1 sampai 4 minggu. 1 sampai 4 minggu. Kalau pasiennya tiba-tiba datang lebih dari 4 minggu gimana dok? Kan Ya. kadang ada yang rumahnya jauh, terus ngurus BPJS dulu, nanti baru datang-datang sebulan kemudian, kan Ya, sering kayak kalau BPJS memang untuk kontrol jantung memang per bulan. Nah ya terus gimana Nah, jadinya kan dok 4 kalau minggu, lebih Pak. dari oh ya udah. Iya iya. Ya. Ya. Jadi kalau bisa apapun yang terjadi 4 minggu harus datang ke rumah sakit Wardi ya, kalau udah periksa Idealnya. pertama di situ. Oke. Tengah-tengahnya di rumah boleh, tapi Nah. minimal yang 4 minggu itu harus datang balik lagi ke rumah Ya, sakit. untuk follow up ya istilahnya ya. tindak Minimal lanjut. ya, dan penegakan diagnosisnya ya dok, buat kita benar bilang sekali. ini sakitnya hipertensi Ya. gitu. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri, tetap harus lewat dokter ya dok ya. Benar sekali ya. Nanti hasil pengukuran tensi di rumah pun juga dikonsultasikan dengan dokter Dengan. yang terkait ya. Nah, yang kompeten. Ya, sekarang mengenai cara pengukurannya ya. Jadi ini sekarang kita masuknya ke Pengukuran di rumah. tensi di rumah, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih kita kok perlu mengukur tensi di rumah? Ya tadi tuh untuk kalau misalkan ada hipertensi yang terselubung atau hipertensi terselubung maksudnya gimana? Kalau misalkan di rumah sakit itu tensinya normal, tapi di rumah tinggi, Oh. itu namanya hipertensi terselubung, mass hypertension. Kebalikan tadi ada yang white coat hypertension, yang mana kalau di rumah sakit dia Tinggi. tensinya tinggi, di rumah rendah. Nah itu juga untuk menandakan semuanya, jadi mengkonfirmasi di klinik dengan di rumah, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah menunjang keberhasilan terapi hipertensi. Jadi pasien ikut aktif ambil bagian dalam treatment atau pengukuran dia sendiri, sehingga kepatuhannya lebih meningkat dan juga keberhasilan terapinya lebih meningkat juga. Oh, jadi harapannya kalau misalnya pasien itu periksa di sendiri, bakal lebih tertib nih, Benar. gitu. Terus mungkin hasilnya bisa harapannya lebih rendah lah ya daripada yang kita periksa di rumah sakit. Cuma nih dok, ada nggak sih dok kira-kira tanda-tanda tuh misalnya, kok saya curiga nih saya tensinya tinggi gitu. Misalnya tanda-tanda atau gejala awal, misalnya kalau periksa di rumah sakit tensinya sebenarnya normal gitu. Cuman dia ngerasa kok mungkin sering pusing atau apa, atau ada tanda-tanda yang lain nggak dok kira-kira? Ya, untuk tanda-tandanya, jadi kalau secara umum hipertensi itu sering tidak bergejala. Oh gitu dok. Gitu, seringnya emang nggak bergejala. Tensi bisa aja ada pasien yang 180 dia enjoy aja, Oh. kayak gitu. Jadi sering tidak bergejala, tapi bisa juga ada gejala. Gejalanya benar seperti yang Galuh sampaikan tadi, ya headache, kepala pusing, atau pening, atau kerasa mungkin bahasa ininya badan nggak enak kayak gitu. Itu mungkin satu indikasi untuk kita coba deh cek tensi Di rumah? Iya. Nah, gitu. Oke. Ya, yang berikutnya, oh ya, Ya. Sebentar deh dok, ada pertanyaan di Instagram. Dok, hipertensi apakah penyakit keturunan? Kalau kedua orang tua memiliki penyakit ini, apakah anak-anaknya juga akan terkena hipertensi? ya. Jadi hipertensi ini namanya ada faktor risiko ya. Faktor risiko itu ya kemungkinannya dia ada yang modifiable, ada yang non modifiable. Maksudnya non modifiable itu ya tidak bisa diapa-apain. Salah satunya itu faktor usia dan juga adalah keturunan, kayak gitu. Genetik itu berperan penting di hipertensi ini. Jadi kalau kedua orang tuanya ada hipertensi, bisa jadi anaknya juga akan hipertensi, bisa jadi. Makanya anaknya harus lebih aware atau lebih peduli terhadap dirinya sendiri, kayak gitu, untuk mencegah komplikasi di kedepan harinya, efek dari hipertensi yang terus tinggi di dirinya, sehingga kalau misalkan kita bisa aware, kita bisa obati sejak dini dan cegah komplikasi lebih lanjut. Kalau saya tangkap sih soalnya gini dok, biasanya kalau orang tuanya punya hipertensi kan mungkin habitual life-nya jelek ya dok. Ya saya nggak bisa bilang jelek sih, mungkin suka makan makanan yang kolesterolnya tinggi, jarang olahraga.
Nah, yang habitual life itu juga nurun sebenarnya ke anak-anaknya. Mungkin Jadi benar nggak dok? Bener. Soalnya yang namanya satu keluarga itu pasti kebiasaannya sama, Bener. ya kan dok? Gitu. Ya kan yang masak ibunya kan. Iya makanya Kalau anaknya ibu ikut. masaknya pakai garam banyak. Iya. Anaknya Anaknya juga pasti ikut juga. Makanya kalau udah tahu orang tuanya Iya. hipertensi, anaknya juga mungkin harus ganti pola hidup juga Benar pelan-pelan. sekali, ya. Terus habis Iya, itu iya. yang seperti kata dokter, mungkin juga satu keluarga tuh harus nyiapin alat pengukuran manual itu di rumah. Jadi kapan-kapan iseng-iseng lah kalau pusing-pusing dikit dicoba gitu. Ya benar sekali ya. Setuju. Nah terus dok, ini menyambut kita mau lebaran nih dok, kan dokter tahu sendiri namanya orang Indonesia kalau mau lebaran itu kan pasti makannya kan bersantan-santan. Nah itu kira-kira nanti akan mempengaruhi nggak dok buat tensi Iya. tingginya itu? Oke ya. Ya, ini kita lanjut ya ke masalah makanan ya. Iya. Oke. Nah, sebetulnya nanti ada pembahasan mengenai lifestyle modification, aktivitas fisik dan juga masalah makanan, kayak gitu. Untuk makanan, iya, itu ngaruh ya, khususnya adalah yang asin atau yang mengandung garam. Loh kalau yang Nah, bersantan nggak dok? Lebih kolesterol. Santan mungkin lebih banyak pengaruhnya ke kolesterol. Kayak gitu ya, ke arah kolesterol. Kalau yang ya bisa jadi sih mungkin juga pasien hipertensi dia juga ada kolesterol yang tinggi atau obesitas atau diabetes, itu yang kita sebut namanya sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik itu jadi dia di satu pasien dia ada kumpulannya itu meliputi hipertensi, kemudian ada obesitas, kemudian ada kolesterol tinggi, dan juga arah namanya prediabetes atau mungkin ke arah diabetes nanti ke depannya. Itu bisa ada di satu orang kayak gitu. Jadi, itu kebiasaan orang yang suka makan enak itu dok. Penyakitnya orang suka makan enak. ya setahun sekali lah ya. Setahun sekali. Cheating day-nya setahun sekali aja ya dok ya, berarti ya dok ya. Terus dari tadi dokter ngomong kata-kata asin nih dok. Menurut dokter pengertiannya asin seberapa sih dok? Serasa sebagai orang yang suka masak ya dok, rasanya kalau pakai gula-gula yang sehat itu tuh rasanya kurang enak dok. Itu berapa sih dok kira-kira pengertian asinnya dokter tuh dok? Asinnya ya, oke. Ya ini saya langsung aja ya, saya nggak lompat dulu mengenai tadi masalah makanan ya. Nah ini mengenai asin, kita berarti mengenai batasannya ya, kapan kita kadar yang diperbolehkan untuk asin itu, iya nggak? Nah kalau di teori dibilangnya adalah maksimal adalah 2 gram dari natrium. Kalau orang masak tuh nggak ngerti dok 2 gram berapa. Atau 5 gram garam kayak gitu. 5 gram garam. Maksimal 1 sendok teh. 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh per hari ya. Iya. Jadi itu istilahnya itu udah termasuk untuk semua makanan. Termasuk juga yang bumbu-bumbunya, kecap, saus, kan di situ juga ada bahan pengawet yang mengandung natrium benzoat, yang mengandung natrium juga kan. Termasuk juga yang misalkan ciki-ciki yang ya mungkin yang semacam itu, itu juga udah masuk kandungannya, natriumnya diperhitungkan seperti itu. Itu sehari atau ada batas maksimalnya boleh ngelebihin itu nggak dok kira-kira? Soalnya segitu tuh kayaknya hambar deh dok. Saya ngebayangin segitu tuh, saya aja ngebayangin hambar loh dok, soalnya kayak gitu tuh 1 sendok teh itu kan terbagi menjadi beberapa makanan. Kita sehari makan 3 kali sehari. Belum lagi mungkin ada yang makan pakai snack ya, dengan minuman yang lain. Kayaknya pasti lebih dari itu deh sepertinya. Iya, oke. Mungkin saya tawarkan alternatif. Alternatif. Alternatif kalau misalkan pingin lebih asin, garamnya mungkin bisa kita ganti, yaitu ada namanya sekarang low salsa. Oh iya. Itu sekarang dari low sodium salt. Iya, saya Jadi tahu garam itu. yang rendah natrium itu sekarang udah mulai banyak dijual di supermarket seperti itu. Iya. Dan Tapi juga dokter pernah nyobain nggak garam low salt itu? katanya sih, terus terang saya juga belum nyobain, cuma memang katanya tidak seasin yang Iya, asin soalnya ya. saya udah pernah nyobain dok, nggak asin itu. Jadi rasanya beda. Loh, Dok, kenapa kok nyoba? Hah? Dokter, Ya kan dokter. buat hidup sehat aja kan dok. Oh iya, benar. Habis itu ganti ke garam biasa lagi. Aduh, mending dikurangi. Tapi ya bagi mau yang nyoba sih nggak apa-apa pakai garam yang low sodium itu. Cuman saya sendiri sudah pernah mencoba, jadi nggak sedap masakannya. Ya udah. Ya.
Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi ya dok? Dok, kalau pernah mengalami tensi tinggi saat usia 21 tahun, apakah kepala pusing berputar itu, apakah rentan hipertensi ke depannya ya dok? Gimana untuk mencegah hipertensi dok? Iya. Mungkin cuma satu kali mungkin ya dok, pas usia 21 tahun itu ya dok, yang tensi tingginya juga itu. Mungkin lagi diikuti dia vertigo mungkin ya. Iya. Nah, vertigo kan dia otomatis bikin istilahnya tubuh lebih stres gitu ya. Tubuh lebih stres, terus juga mual-mual mungkin. Jadi kalau di tensi mungkin cenderungnya akan lebih tinggi dibandingkan kondisi dia Pas sehat ya. Jadi mungkin memang perlu diukur serial ya, jadi nggak cuma sekali pengukuran ya gitu ya. Nah, jadi setelah dia sembuh sebaiknya dia berobat kalau misalnya dia penasaran kira-kira memang sakitnya tensi tinggi atau enggak gitu. Benar, untuk check up dan screening ya. Dan yang tadi nggak kalah juga kan ini terkait dengan pencegahan ya. Pencegahan kita bahas sekalian deh. Iya boleh. Bahas masalah makanan garam ya, masalah garam. Oke. Dan juga untuk makanan kita juga disarankan untuk yang high fiber kayak gitu. Jadi semacam grain, biji-bijian, kemudian sayur buah itu bagus dan dikatakan bisa menurunkan hipertensi. Dokter bilang grain, nasi itu grain loh dok. Gitu ya. Enak itu dok, manis lagi. Ya. Mungkin kalau grain dokter mungkin maksudnya yang lebih sehat kali ya, kayak oat kayak gitu. Ya, gitu ya. Yang jadi kalau misalnya kita bilang yang makanan yang berserat mungkin lebih ke arah buah-buahan dan sayur-sayuran mungkin ya dok ya. Kalau misalnya. Oke. Dan selain masalah makanan, juga yang penting adalah juga olahraga ya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu penting. Olahraga itu bisa menurunkan hipertensi. Anjurannya adalah olahraga 5-7 kali seminggu kalau 5-7 kali seminggu. Durasinya sekitar 20-30 menit. 20-31 menit. Iya. Itu kalau misalnya kita ganti seperti kebiasaan kita jalan biasa kayak kerja atau itu bisa nggak ya dok kayak gitu? Atau beda atau sama kira-kira kalau seperti itu? Ini ya untuk aktivitas fisiknya. Ya, misalnya dia pekerjaannya yang orang yang banyak jalan. Sehari mungkin dia kalau dihitung mondar-mandir aja udah bisa 30 menit nih, Dok. Jadi kira-kira kayak gitu bisa nggak menggantikan olahraga yang rutin tiap hari itu? Kalau saya rasa sih bisa ya. Bisa ya, Dok ya. Sekarang zaman sudah canggih. Kita ada gadget ya udah jadi jam tangan, udah bisa mengukur juga dia mungkin berapa fit dia berapa langkah dia melangkah. Dia sudah dan juga berapa kalori dia sudah keluarkan. Itu juga mungkin sudah cukup, sudah membantu lah istilahnya. Gitu. Sudah bagian dari proporsi olahraga dia sehari kayak gitu ya. Atau enggak kan ada aplikasi yang ngitung langkah-langkah itu ya dok ya. Jadi mungkin dia bisa ngitung langkahnya tiap hari, nanti sisanya tinggal olahraga gitu. Iya benar sekali. Iya. Terus kira-kira tipe-tipe olahraga yang disarankan apa dok? Yang utama sebetulnya aerobic training. Aerobic training. Ya, aerobic training itu misalkan sepeda, lari, renang, jalan, kayak gitu. Sebenarnya bisa juga sih olahraga tipe lain ya, resistance training seperti angkat barbel, angkat-angkat yang lain juga boleh. Yang kayak golongan weight training gitu ya dok ya. Gitu. Tapi yang utamanya yang dianjurkan adalah yang tipe aerobik. Ya, tipe aerobik karena membantu pembakaran kalori lebih optimal. Ya. Oke. Terus apa? Ada pertanyaan di Facebook. Oke, ada pertanyaan lagi dari Putih Taruna. Pagi dokter, saya tensi pernas 200/120. Oh, tinggi sekali ya. Saya tidak merasakan gejala. Itu kenapa ya dokter? Saat ini diet garam tapi tensi masih tinggi. Tapi dia nggak bilang ada obat atau apa sih segitu dok? Iya. Iya. Kenapa dia tiba-tiba tensinya tinggi 200/120? Ya tanpa ada gejala apa-apa sebelumnya mungkin dok. Mungkin nggak sengaja ikut orang tua periksa-periksa loh, kok tahu-tahu tensinya tinggi gitu. Iya, oke. Sebelumnya saya juga belum tahu usia dari ibu ya, usia muda atau usia itu saya kan juga nggak tahu. Yang jelas kalau misalkan tensi di atas lebih dari 180, kita udah langsung golongkan ini sebagai hipertensi fix, hipertensi ya. Dan butuh lifestyle modification maupun juga obat-obatan. Nah, kenapa kok bisa tidak ada gejala gitu ya? Ini sebetulnya kembali ke ilmu kedokteran, ada namanya perubahan cerebrovaskular. Jadi
perubahan dari respon tubuh terhadap tensi yang tinggi. Jadi pembuluh darah sudah lebih menyesuaikan terhadap tensi yang tinggi, sehingga tubuh nggak terlalu ngerasa kayak gitu. Jadi udah ada kompensasinya ya dok. Benar gitu. Sekali, ya. Tapi justru ini yang lebih berbahaya dibandingkan yang ada gejalanya, karena nggak kerasa kan. Iya. Kalau nggak kerasa dia nggak terlalu aware dan tahu-tahu udah parah aja gitu. Mungkin sudah ada komplikasi ya gitu, dan mungkin udah ada komplikasi ke organ-organ lain ya dok kalau udah setinggi itu. Sudah ada kompensasi berarti sudah cukup lama. Ya udah lama. Tapi ya saya sarankan kepada Ibu Puji untuk, soalnya ini terapinya kayaknya cuma diet garam aja ya dok. Dia nggak memang Ibu Puji tidak memberikan keterangan minum obat atau apa gitu. Ya mungkin untuk lifestyle modification-nya harus lebih diintensifkan lagi mengenai diet garam, kemudian tadi olahraga, dan juga yang nggak kalah penting adalah saya rasa sudah perlu obat ya mungkin ya untuk setinggi itu ya dok. Dan juga untuk juga yang nggak kalah penting adalah untuk screening ya, screening dari awal apakah ada istilahnya penyakit yang lain. Iya, penyakit yang lain ya, efek dari hipertensinya ke arah jantung, dari rekam jantung, kemudian di ginjal kita cek rutin, kemudian di mata bisa funduskopi, kemudian cek laboratorium darah. Itu mungkin sebagai baseline kita untuk treatment dari hipertensi ya. Atau enggak kan mungkin tadi dokter ngomong tentang sindrom metabolik itu dok, yang termasuk di dalamnya itu kan ada hipertensi gitu. Mungkin kalau misalnya dia sindrom metabolik kan nggak cuma hipertensinya aja yang diterapi ya dok ya, atau gimana? Iya benar. Jadi nanti kita evaluasi apakah ada istilahnya komorbid atau penyulit selain hipertensinya itu. Barangkali memang ada diabetes, ada problem tempat lain, misalkan jantung hipertensi, jantung sudah membesar, kardiomegali. Nah itu sudah harus perlu treatment di awal ya, seperti itu. Kalau kayak sindrom metabolik gitu berarti mungkin nggak sih dok cuma nanganin hipertensinya aja, yang lainnya tuh nanti otomatis turun sendiri atau gimana? Atau cuma menangani salah satu yang lain ikut jadi turun gitu? Kita tangani semuanya ya, semuanya. Jadi obesitas berarti harus juga turunkan berat badan. Kemudian kolesterol, mungkin kalau kolesterol untuk treatmentnya memang hampir sama ya, untuk lifestyle modification-nya sama dengan olahraga, dengan diet yang ketat, menjaga masalah kolesterol. Kalau nggak turun-turun, dievaluasi selama 4 minggu, mungkin sudah perlu obat-obatan untuk menurunkan kolesterolnya. Kemudian tadi yang untuk prediabetes, ya screening gula, cek profil gula, kemudian konsulkan hasilnya terhadap ke dokter ya yang terkait. Oke, apalagi nih dok, lanjut yang tadi dok. Kita back to pemeriksaan tensi ya. Cara pemeriksaan tensi yang ideal ya. Oke. Nah, ini kan sering ada pertanyaan nih. Sekarang kan untuk tensi ya. Sekarang tensi kebanyakan yang otomatis kan. Iya, otomatis. Di rumah sakit pun sekarang juga pakainya yang otomatis, dok. Dibandingin sama yang raksa. Dulu mungkin kita mengalami penggunaan tensi yang raksa ya, yang merkuri. Nah, itu sekarang ya karena masalah isu lingkungan, penggunaan merkuri, pencemaran merkuri di lingkungan, jadi kita beralih ke lebih disarankan adalah penggunaan yang semi otomatis. Nah, seperti itu. Dan juga sekarang model yang semi otomatis ada banyak tuh, ada yang diukur di jari, bahkan ada loh. Di jari, pergelangan tangan, macam-macam. Ada yang di lengan atas, kayak gitu. Mana yang lebih disarankan? Yang disarankan adalah yang lengan atas. Oh, yang lengan atas. Kalau di rumah ini ya dok ya, kita ngomongin di rumah ya dok. Di rumah ya, pengukuran tensinya adalah penggunaan tensi yang model yang di lengan atas ya. Jangan karena gampang, jadi ngambilnya yang di ibu jari atau yang di pergelangan tangan ya dok ya. Oke, kemudian semi otomatis kan banyak merek nih. Iya nggak? Kita yang mana kayak gitu ya? Yang standar kayak gitu ya. Mungkin bisa dibuka bisa dilihat ya di browsing sendiri. Ini ada di www.slidebp.org. Ini saya bukan promosi, tapi ini yang direkomendasikan dari International Society of Hypertension. Bilangnya kalau ingin cari merek yang modelnya gimana, yang semi otomatis tersebut, yang mesinnya, mungkin bisa di Google, dicari di situs itu ya, yang standar ya, internasional. Nah mungkin ya nggak kalah penting juga karena dia semi otomatis, mungkin nggak kalah penting adalah jangan lupa
baterainya ya, baterainya juga dipastikan dia selalu full ya kayak gitu. Kemudian dan juga dikalibrasi kalau bisa ya. Berarti kalibrasi itu mungkin harus balik ke tokonya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu ya dok, untuk di Nanti mungkin bisa ditanyakan ke itunya, ke produknya, dia kalau kalibrasi gimana sih yang disarankan ya gitu. Iya. Iya. Oke, dan juga yang nggak kalah penting juga mengenai mindsetnya. Ya kalau yang mindset yang kecil ya untuk anak-anak, kalau yang dewasa ya kita yang pakai yang standar ya, yang disesuaikan lah dengan ukuran lengannya. Kalau yang gede ya pakailah yang lebih gede ya. Idealnya adalah mindsetnya itu ukurannya adalah melingkupi 80-100% dari lingkar lengan atas. Dan juga nanti dia ada sisa sekitar 2 cm dari siku. Oh gitu. Kalau nutupin siku gimana dok? Soalnya kan kadang kayak gitu kan standarized ya dok ya. Nah itu nggak apa-apa dok? Ya dinaikin. Tetap harus dinaikin? Ya dinaikin ya, harus dinaikin. Dan juga disesuaikan ukuran mindsetnya, jangan terlalu gede juga. Oh iya. Jadi nutupin siku karena terlalu gede ukuran mindsetnya kayak gitu ya. Iya, dan juga nanti kalau pengukuran diposisikan sejajar dengan jantung ya. Yang kayak tadi ya dok, yang duduk di kursi, di depannya ada meja gitu. Jadi buat pasiennya juga lebih rileks kan kalau tangannya bisa disandarkan seperti itu. Iya. Nah posisinya jadi tadi ya duduk tenang. Jadi nggak boleh ngerokok dulu, nggak boleh minum kopi, minum teh segala macam aktivitas fisik. Kira-kira setengah jam sebelum pengukuran ya. Oh, setengah jam. Ya, jadi mungkin paling enak setelah bangun tidur mungkin ya dok, kan belum ngapa-ngapain tuh dok. Benar, nih sarannya adalah kalau pagi kita ukurnya adalah 1 jam setelah bangun tidur. 1 jam ya dok ya. Setelah berkemih, sebelum makan pagi, sebelum minum obat hipertensi. Kalau pagi itu 1 jam habis bangun tidur, habis berkemih, habis ke belakang, sebelum makan pagi, sama sebelum minum obat. Kalau pas puasa gini gimana dok? Bisa aja kan? Iya. Jadi ya, habis sahur. Sesuaikan aja. Oke. Ya habis sahur ya gitu ya, habis sahur, habis segala macam bisa aja kita sesuaikan ya. Dan dulu tenang selama 5 menit nih sebelum pengukuran tensi ya. 5 menit sebelum tensi. Jadi habis duduk kita tunggu dulu 5 menit, baru kita ukur. Oh jadi nggak boleh langsung dipasang terus langsung diukur gitu, nggak boleh tunggu 5 menit dulu. Oh gitu. Jadi kan kita di rumah settingnya jadi lebih istilahnya banyak waktu ya, lebih longgar gitu. Ya kalau malam kita kapan tidur ini ya ngukurnya sebelum tidur ya kalau malam ya. Kalau malam berarti boleh ya dok. Berarti pilihannya antara setelah bangun tidur atau malam berarti sebelum tidur. Ngukurnya kalau bisa pagi dan malam. Oh 2 kali sehari dok? Iya. Oh gitu. Iya. Pagi dan malam ya, tadi proposisinya sudah saya jelaskan ya. Habis itu ngukurnya di yang sama, dan juga ngukurnya kalau bisa 2-3 kali. 2-3 kali, jadi jangan cuma 1 kali aja ya dok ya? Dan nanti di rata-rata dan selang antara pengukurannya itu kira-kira 1-2 menit. 1-2 menit, oke. Kayak gitu ya, kalau misalkan kita mau melaporkan minimal kita udah ngukur 3 hari. Melaporkan ke dokter maksud dokter? Iya, melaporkan ke dokter kita. Itu 3 hari itu harus berturut-turut atau boleh selang-seling dok? Boleh selang-seling. Boleh selang-seling ya dok. Jadi misalnya dalam seminggu tuh nggak harus 3 hari full berturut-turut, bisa misalnya Senin, Rabu, Kamis terus Jumatnya ke dokter gitu? Iya boleh, boleh. Tapi ya idealnya kita mengukur tiap hari kalau bisa ya. Oh iya. Gitu. Dan pengukuran pertama nggak dianggap. Pengukuran pertama dok? Jadi pengukuran di hari pertama. Misalnya hari Senin pagi itu nggak dianggap gitu? Jadi pengukuran dia kan dia misalkan ngukur dalam sebulan nih. Oh sebulan. Tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan ya. Pengukuran di hari yang di pertama kali yang ngukur di hari pertama itu nggak dianggap. Yang tanggal 1-nya? Iya. Itu yang pagi sama malamnya juga sama nggak dianggap? Iya, nggak dianggap dulu karena kita untuk menyingkirkan kalau pengukuran pertama kan biasanya dia lebih stres ya, maksudnya dibandingkan pengukurannya. Kalau udah biasa kan dia enjoy gitu ya, kayak gitu. Dan juga kalau bisa ininya jangan pakai lengannya tebel. Kalau diangkat lengannya, jadi paling bagus langsung bersentuhan sama kulit gitu ya dok ya? Idealnya ya. Oke, kalau misalkan ada perbedaan tensi di kanan sama kiri, kita pakai yang lengan yang tensi tertinggi ya. Oh pakainya yang tertinggi. Kalau misalkan kiri sama kanan nih ada selisih 10
mm air laksa, kita pakai elangan yang lebih tinggi. Kalau misalkan lebih dari 20, nanti sebaiknya perlu konsul ke dokter ya, soalnya itu nggak normal, nggak wajar. Biasanya lebih dari 20 mm air laksa itu nggak wajar ya. Biasanya idealnya selisih aktif sama kanan yang nggak jauh beda ya, paling sekitar 10 mm air laksa perbedaannya. Berarti pas waktu meriksa itu periksa kanan kiri juga ya dok berarti? Iya, idealnya kanan kiri. Mungkin pas waktu awal-awal, terus nanti yang belakang-belakang tinggal biasanya yang tinggi yang mana itu yang diambil gitu. Bisa nggak dok kayak gitu? Kan bisa juga, tadi kan pengukurannya ini kan apa namanya? Iya, seperti itu benar. Iya. Gitu. Ya, saya setuju. Pengukurannya pakai yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan yang tidak dominan. Nah, ini ada contoh ininya ya, apa namanya? Menulis hasil. Tulisannya, jadi kita kayak ada tabel. Ininya lah tabel reportnya ya. Paginya berapa? Ini pagi 1, pagi 2, malam 1, malam 2. Terus habis itu nanti ada catatan obatnya apa yang diminum gitu. Ini nanti harus dikasih ke dokternya pas waktu akhir bulan gitu dok? Benar, waktu kontrol ke dokter disampaikan dok, ini saya udah ngukur dan saya seperti ini kayak gitu. Ini kan juga untuk menilai, pertama untuk mendiagnosis ya, kalau dia belum pernah minum obat. Dari sini kita lihat trennya, oh tensinya memang cenderungnya di atas 135/85, jadi mungkin ini ada hipertensi ya, ini ada hipertensi. Kalau misalkan dia sudah minum obat, kita bisa evaluasi, oh dengan minum obat dia tensinya stabil atau enggak sih selama sebulan itu, selama dia minum obat, seperti itu. Terus mungkin nggak sih dok, kadang tuh kan kalau kebiasaan buruknya nih, kalau masyarakat umum lah ya dok istilahnya, udah bisa Nancy sendiri. Kadang kan, wah ini tensinya rendah, nggak minum obat. Wah ini tensinya tinggi, obatnya ditambahin. Itu gimana dok kayak gitu? Iya, dari panduan misalnya kan tidak merubah dosis, apa namanya, kecuali dengan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Ya, ini kecuali ya kalau memang kondisi ekstrim, misalkan tensi terlalu rendah tapi ada gejala, misalkan lemes banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu ya baiknya memang langsung ke dokter juga. Nah ini buat preventif kita bulan lebaran ya dok. Misalnya orang udah punya tensi tinggi, terus seperti kata dokter, dia kan sering nih tensi tiap hari. Pas waktu hari lebarannya misalnya makan opor, terus habis itu makan rendang, tiba-tiba malam tensinya tinggi. Kan liburan nggak ada dokter nih dok, terus gimana kok kayak gitu? Boleh nggak nambahin obat sendiri atau tetap pakai dosis sebelumnya kalau seperti itu? Kalau tensi tinggi sebaiknya tetap periksa ke dokter. Ya, periksa ke dokter, dan juga apa namanya, kalau misalnya pakailah dosis yang sesuai dengan yang standar yang dia konsumsi harian ya. Jadi nggak usah dinaikin sendiri ya, walaupun mungkin tiba-tiba karena lonjakan lebaran itu tensinya juga ikut melonjak juga gitu. Iya, nanti dikonsulkan waktu bertemu dengan dokternya, kayak gitu. Tensi seperti ini cenderungnya bagaimana? Apakah perlu dinaikkan atau diatur lagi tensinya seperti itu ya? Soalnya kayaknya udah lagu lama ya, pas waktu lebaran tiba-tiba tensi naik gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi di Instagram. Dok, apa bedanya hipertensi dan hipertensi pulmonal dok? Dan kalau ada perbedaannya apa? Berbahayakah hipertensi pulmonal itu? Iya, oke. Jadi benar ya, ini yang kita bahas. Memang topiknya lagi, judulnya adalah hipertensi arteri, kayak gitu ya, hipertensi arterial. Dan ini berbeda banget sama namanya hipertensi pulmonal, kayak gitu ya. Hipertensi pulmonal itu adalah yang jadi hipertensi di atas 20 mm air laksa yang dengan diukur dengan kita bisa evaluasi dengan echo maupun dengan kateterisasi jantung kanan, kayak gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih hipertensi pulmoner ini dan kenapa bisa tinggi? Jadi ini ada banyak sebetulnya penyebabnya ya, ada 5 tipe sebetulnya ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 ya. Di antaranya salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan. Jantung bawaan, misalkan ada ASD atau aortic defect. Dia kalau udah lama dia berjalan nggak kedetek kayak gitu kan, banyak ya karena adanya sun kayak gitu ya. Jadi ada perubahan kompensasi di jantung, kayak gitu, kompensasi di jantung, sehingga pembuluh darah di pulmonal dia ada remodeling, ada perubahan komposisinya, kayak gitu. Dia cenderung lebih kaku
sehingga tekanan masuk ke paru-parunya lebih tinggi, kayak gitu. Dan ini berbahaya apa enggak? Jawabannya ya berbahaya, kayak gitu. Sarannya gimana? Sarannya adalah atasi penyebabnya, kayak gitu. Dan nanti sebelumnya kita akan ukur dulu apakah ini masih reversible atau enggak, kayak gitu. Terus pemeriksaannya sama enggak dok kalau yang hipertensi pulmonal itu? Hipertensi pulmonal dia pemeriksaannya lebih, ya pertama kita harus tentukan dulu apa sih sebabnya, kayak gitu ya. Kalau misalkan bukan jantung bawaan, kita harus explore dulu, apa sih penyebabnya. Sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama adalah karena penyakit jantung bawaan, yang ada juga yang idiopatik atau nggak jelas, nggak tahu sebabnya, yang genetik juga bisa. Ada penyakit jantung sebelah kiri atau karena efek dari paru-paru, penyakit paru lama dia bikin hipertensi pulmonal, dia bisa juga. Kemudian karena adanya sumbatan di pembuluh darah paru juga bisa. Yang berikutnya adalah karena systemic disease, yaitu karena penyakit sistemik, misalkan tiroid, kemudian infeksi cacing juga bisa. Jadi tapi itu kedeteksi pakai alat manual ini dok, hipertensi pulmonal itu. Jadi maksudnya dia tetap terdeteksi sebagai tensi tinggi juga. Kalau kan orang awam nggak ngerti kan dok, taunya cuma tensi tinggi aja sebenarnya. Dia nggak kedeteksi sebenarnya kalau dari dengan pemeriksaan ya. Butuh pemeriksaan tambahan penunjang kayak gitu ya. Screening paling awal adalah dengan echo, ekokardiografi atau USG jantung. Nanti kita bisa konfirmasi ini kira-kira ada peningkatan tekanan di pembuluh darah parunya nggak. Dari situ kita bisa lihat. Tapi juga kalau bisa hipertensi pulmonal biasanya sudah ada gejala. Gejalanya lebih drastis, lebih signifikan dibandingkan hipertensi biasa, arteri. Dia gejalanya cepet capek, habis itu sesek, untuk jalan juga udah berat, sesek kayak gitu. Gejalanya lebih signifikan, lebih heboh daripada hipertensi arteri. Jadi kalau misalnya kesimpulannya, kalau kita hipertensi biasa tuh kita masih bisa ngukur pakai alat sehari-hari yang biasanya tadi yang dianjurkan oleh dokter. Terus kalau hipertensi biasa itu berarti hipertensi dari pembuluh darah kita yang istilahnya perifer ya dok ya, yang ujung-ujung di kaki, di tangan. Makanya kita bisa ngukur dari tangan. Nah sedangkan kalau hipertensi pulmonal itu penyebabnya ya namanya juga pulmonal ya dok ya. Bisa dari paru, bisa dari jantung, atau kayak kata dokter tadi yang dari penyakit-penyakit yang lain. Meriksanya juga nggak bisa dari alat biasa, harus pemeriksaan khusus. Nah, terus habis itu kita tanya pertanyaan baru lagi, dok, ibu saya hipertensi dan sudah pengobatan rutin, terkadang merasa nyeri di dada. Apakah hubungannya dengan hipertensinya? Apakah bisa mengarah ke penyakit jantung dari hipertensi dok nih? Ya benar ya. Tensi yang tinggi itu kadang-kadang bisa bikin nyeri di dada. Kenapa? Ya karena kerja jantung yang lebih berat daripada biasanya. Ya. Dia jantung ini kan hipertensi gini. Kan jantung kan dari pembuluh darah seluruh tubuh kan ya dok ya. Terus berarti ini pembuluh darahnya ada gangguan karena tensi tinggi itu. Jadi hipertensi itu sehingga jantung harus melawan tahanan atau tekanan tinggi itu. Jadi jantung harus lebih ekstranya kerjanya lebih berat ya. Karena kerjanya lebih berat sehingga perfusi atau aliran darah ke koronernya dia akan lebih terganggu kayak gitu, akan lebih terganggu dan juga kerjanya akan berat sehingga bisa aja dia ada gejala nyeri dada. Dan ini perlu di cross check apakah juga ada keterlibatan dari penyakit jantung koroner ya. Karena sering juga pasiennya dengan hipertensi dia juga ada penyakit jantung koronernya, dan juga memang salah satu faktor risiko dari jantung koroner adalah hipertensi. Jadi kalau misalnya kita ngomong bendungan, kalau orang normal tuh alirannya aliran sungai dok. Nah kalau misalnya orang hipertensi tuh alirannya udah ombak laut yang gede, lama-lama juga istilahnya dindingnya jebol gitu ya dok ya. Nah makanya kalau hipertensi kayak yang ombak itu dia bisa bikin jantungnya juga jadi bermasalah ya dok ya. Gitu. Jadi pasti ada hubungannya. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, dok, jika tensinya sering 80-an dan 90-an, apakah itu rendah? Apa saja penyebab tensinya seperti itu, dok? Apakah karena malnutrisi tapi masih bisa aktivitas, hanya terasa lemas sedikit saja? Ini mungkin tensi bawah ya, dok, maksudnya ya, dok ya?
eh 80-an 90-an itu atau Iya. tensi atas ya? Di ini saya amati ya Heeh. di wanita usia muda Heeh. sering juga tensinya eh, dia agak rendah ya, cenderungnya agak rendah ya. Sebetulnya sih dia masih bisa aktivitas, masih bisa kerja. Sebetulnya sih nggak terlalu rendah banget ya. Ha-ha. Di wanita usia muda memang sering kadang-kadang kita temuin tensinya cuma 90/60 kayak Oh gitu. iya iya iya. Itu kalau menurut saya itu masih wajar. Kayak gitu ya, masih wajar. Dan itu kan dia tanya apakah bisa karena malnutrisi. Nah, kita screening aja deh. Jadi jadi kita ceklah itu apa namanya HB. Anemia. Ya, apakah karena anemia, Kurang mungkin darah. karena asupannya kurang atau juga mensnya mungkin banyak kayak gitu, juga bisa bikin hipotensi mungkin ya itu. Jadi kita carilah sebab tensi rendah maupun lemasnya itu. Tapi secara umum tensi 90/60 umumnya masih wajar ya. Nah, yang lebih penting adalah kita juga screening di cari tahu sebabnya kenapa. Jadi sebenarnya kalau tensi 90/60 itu kalau buat cewek itu biasanya muda masih normal. Kecuali ya mungkin dia ada gejala ya dok ya. Iya. Nah kalau misalnya ada gejala berarti mulai coba ke dokter. Siapa tahu apa namanya mungkin ada penyebabnya. Tapi ya jangan pas 90/60 pas lagi sehat bugar ke dokter. Nanti pasti nggak ketemu apa-apa kan dok kalau kayak gitu. Iya. Jadi pas waktu lagi ngerasa sakit, pas waktu lagi ngerasa lemas, nah itu pas ke dokternya. Iya. Mungkin siapa tahu ketemu ada anemia, ada Iya. gangguan sesuatu gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Arif Rahmanisa. Iya. Izin bertanya dokter, apakah penderita hipertensi harus minum obat seumur hidup atau apakah ada kriteria pasien hipertensi yang kira-kira bisa lepas obat, tidak perlu minum obat seumur hidup? Sekalian yang berikutnya ya Iya. dok ya. Izin bertanya dari Bu Yulia Kadar, hasil pemeriksaan tensi saya kalau pas di rumah sakit kenapa selalu tinggi ya dok? 190, tapi 190-an dok. Iya. Padahal kalau di tensi di rumah hasilnya 120-an. Wah, Iya, jauh sekali ya. ha-ha. Ya, ini Mas Alif dulu ya pertanyaannya. Apakah hipertensi harus minum obat seumur hidup? Oke. Nah, gini, jadi kita bahasnya adalah kapan seorang hipertensi itu perlu minum obat, itu dulu kali ya. Nah, jadi kita di awal-awal setelah diagnosis hipertensi kita anjurkan kepada pasien untuk lifestyle modification atau ubah gaya hidupnya. Jadi nggak minum obat dulu dok? Iya, kita coba dulu 1 bulan, sampai maksimal 3 bulan. Oh gitu. Kayak gitu ya. Itu first line lah. Kita coba dulu sebisa mungkin kita jangan ngasih minum obat, barangkali itu sebabnya karena mungkin dia obesitas atau kurang olahraga atau makannya yang terlalu asin kayak gitu ya. Kita anjurkan dia dulu untuk ubah gaya hidup ya. Selama 1 sampai maksimal 3 bulan ya. Kayak gitu. Kalau misalkan dengan tadi lifestyle modification tidak ada perbaikan, baru kita lanjut ke obat. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah minum obat apakah nanti bisa lepas? Kayak gitu. Secara teori jadi sambil minum obat tetap harus melakukan lifestyle modification, tetap jalan ya, ya. Nanti obat-obat dosisnya akan disesuaikan dengan tensinya dia. Mungkin ada suatu saat dia sudah bagus, sudah jalan lah lifestyle modificationnya, dan juga dengan minum obat terkontrol kayak gitu ya. Nanti ke depan obatnya bisa kita turunkan dosisnya sampai dosis yang minimum yang bisa mengontrol tensinya. Iya. Kayak gitu. Berarti kuncinya dari Pak Arif ini adalah kontrol teratur ke dokter. Iya, benar. Soalnya kadang saya dapetin juga kalau orang udah minum obat, tensinya udah teratur, nanti nggak kontrol ke dokter. Baru pas tensinya tinggi atau ada event-event tertentu baru dia kontrol ke dokter. Iya. Terus Jadi, pertanyaan intinya kalau misalkan tensinya masih tinggi dan nggak terkontrol pakai lifestyle modification, tetap harus minum obat ya seumur hidup. Iya. Kayak gitu. Terus Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ya. Beda antara di rumah sakit dan di rumah. Nah, makanya itu kita anjurkan juga penting tadi ya, pengukuran tensi dengan cara tadi ya home blood pressure monitoring ya. Kayak gitu. Di rumah 120-an ya, kalau di sana. Tapi ini nggak terlalu tinggi dok bedanya kalau seperti ini. Nah,
pertama kita cek dulu ya apa namanya, udah bener belum. Alatnya mungkin ya. Dari alatnya, dari posisinya, dari kondisinya, pengukuran, mungkin juga waktu di rumah sakit maupun apa namanya, bisa jadi kondisinya lagi crowded, dia lagi stres kayak gitu, jadinya tensinya cenderungnya lebih tinggi kayak gitu. Dan juga di rumah pengukurannya pun juga cuma sekali ya. Jadi pengukuran juga serial seperti yang saya sampaikan tadi. Tiap hari itu tadi ya dok ya. Sehingga nanti bisa kelihatan trennya ya. Kalau memang tensi di rumah lebih dari 135/85 berarti memang sudah ada hipertensi kayak gitu. Kalau secara logika kayaknya nggak mungkin ya tensinya terlalu jomplang ya, 190/120. Maksudnya di klinik 190, di rumah 120-an. Ya ini mungkin bisa jadi white coat hypertension tadi itu ya yang saya jelaskan. Kalau di rumah sakit dia tensinya cenderung tinggi, kalau di rumah tensinya cenderung normal ya. Tapi normalnya normal bener apa enggak? Apakah lebih dari 135/95 berarti memang dia sudah ada hipertensi. Berarti nanti kalau misalnya nih dok di rumah itu normal, misalnya 1 minggu diukur terus-terusan, sama 1 kali tinggi di rumah sakit, yang diambil yang mana dok? Ya di rumah sakit jangan cuma sekali ya. Berarti harus ada kontrol berikutnya, ya, jangan cuma sewaktu aja. Mungkin pas waktu itu lagi stres, minum kopi, kurang tidur kan bisa aja ya dok ya. Saya sampaikan kan di rumah sakit juga pengukurannya dalam bisa minimal 2-3 kali ya, dengan selangnya 1-4 minggu ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya ini ya, soalnya waktu kita udah tinggal sedikit lagi. Kenapa tensi tetap tinggi meskipun sudah pengobatan rutin, sedangkan kolesterol normal, gula darah normal, trigliserid normal? Ya, Berarti ini nggak ada yang lain nih kecuali tensi, benar-benar pure tensi. Ya. Nah, apakah sudah maksimal lifestyle modification-nya? Kadang-kadang tadi ya itu orang Indonesia ya agak susah ya untuk tadi bisa nggak memenuhi tadi garamnya sehari cuma 1 sendok teh. Kalau orang Indonesia bilangnya cheating, tapi cheating day-nya tiap hari soalnya. Terus? Ya. Kemudian apakah benar sudah melakukan tadi olahraga, kemudian mungkin stop rokoknya kalau misalkan dia ngerokok ya, atau berat badan sudah turun kayak gitu. Itu harus dipastikan dulu dari segi lifestyle modification-nya ya, lifestyle-nya gimana, dipastikan dulu. Yang kedua dari segi obat-obatannya, apakah obat-obatan sudah dioptimalkan benar oleh dokternya? Itu juga sudah jadi salah satu faktor ya. Bisa jadi dokternya juga ya, jadi kesalahan nggak cuma di sisi jadi ada banyak faktor ya dok, ada dari faktor pasien, dari faktor obat ya, faktor ya kan? Juga bisa. Jadi kalau misalkan dokternya juga harus lebih ini ya, lebih agresif untuk menangani masalah hipertensinya. Mungkin dosisnya bisa diubah atau ditambah dosisnya, dikombinasi kayak gitu ya. Nanti memang ada namanya hipertensi resisten, yang mana dengan 3 macam obat atau lebih, termasuk diuretik di dalamnya, tapi tidak terkontrol juga. Mungkin perlu pemisahan lebih lanjut ya, explore kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi dicari sebabnya apa. Bisa jadi sebabnya yang nggak umum kayak gitu ya. Misalkan ada tumor di otak atau pheochromocytoma, itu memang kadang nggak kepikiran ya gitu ya. Itu jadi kalau ada resisten hipertensi kita harus explore dan cari sebabnya kenapa ya. Bisa juga ada sumbatan penyempitan pembuluh darah di ginjal, bisa juga. Jadi memang sebaiknya konsultasi lebih lanjutnya ke dokter, karena mungkin ada sebab-sebab yang lain selain tensi. Kenapa dia tensinya tinggi kalau yang lainnya sudah normal? Oke dok, ini kita waktunya udah habis karena mungkin topiknya itu menarik sekali ya. Jadi pertanyaannya banyak, responnya bagus. Terus mungkin pada senang sama dokter Adi. Jadi pertanyaannya banyak ya. Nah sebelumnya ini hasil rekaman hari ini kita bisa lihat live streamingnya di Facebook dan YouTube dari RSUD Dr. Muardi. Kemudian jangan lupa untuk like, follow, subscribe akun media sosial kita di RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube. Nah sebelumnya dari kami, dari tim dari Muardi Wae beserta dengan yang lain semuanya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin karena kita mengingat udah sekitar 2 hari lagi nih kita mau lebaran. Sebelumnya saya juga minal aidin juga ya dok, mohon maaf. Kita mohon maaf kalau selama ini ada salah kata atau mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya sampai jumpa, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya setelah libur panjang. Makasih ya dok ya. Ya dadah.